Ali Syamsuddin Arsy, pasar itu dihempas gelombang. Mereka berkayuh, gelombang datang. Mereka terus saja berkayuh. Aku menjadi saksi atas peristiwa pasar yang dihempas gelombang. Penyerbuan tak kenal kata mengalah. Setiap jengkal tanah adalah bagian dari perang. Entah tercatat sebagai sejarah, entah hilang dalam jejak jelajah. Bertahan dalam perang ketika barang-barang datang mengepung. Apa yang dipersiapkan terlebih dahulu? Tentu bukan hanya kepala tangan dan titik debu hasil olah tanah. Ikatan kebersamaan dan membangun mata rantai penghasilan, satu tahap ke satu tahap, terus ke satu tahap berikutnya, bukan terputus menjadi bagian-bagian terpisahkan. Mereka berkayuh, gelombang datang, mereka terus saja berkayuh dalam satu titik putarnya. Akhirnya kita penghasilnya dan kita juga pembeli utamanya. Asa, Banjarbaru, September 2015. Akhirnya ada yang belum baca puisi. Waktu juga yang memisahkan kita. Tapi sebelum itu saya panggilkan dulu Ibu Agustina Tamrin untuk membaca puisi di sini. Amanda. Ulang tahun gelombang. Sekian abad perjalanan retak lurus berliku. Sekian abad pula kehilangan jejak-jejakmu. Kehilangan jejak gelombang, sedang gelombang berganti datang. Gelombang datang menghapus jejak dalam kendang, sedang kendang lenyap di pelupuk bayang. Sekian abad perjalanan, dari kehilangan sampai lenyap di pelupuk bayang. Sekian abad perjalanan, tanah bumi, pasir, udara, batu dan embun, bahkan sungai, danau, tak terkecuali lautan. Sekian abad pula datang, lenyap tak ubah gelombang dalam hiruk pikuk lautan. Selamat ulang tahun gelombang. Sekian abad tak pernah terucapkan, mengucap atas kehadiran Tuhan. Ali Syamsuddin Arsy. Terima kasih. Ini adalah penutup acara kita pada malam ini. Saya akan bacakan puisi dari Om Ali Syamsuddin Arsy. Pernah dulu waktu sekitar tahun 2007-an saya tetap sempat tidak bertegur sapa dengan Ali Syamsuddin Arsy karena waktu itu saya bergabung di WTS Batas, Warta Tentang Sastra. Waktu itu WTS itu diikrarkan oleh Iswar Luang, tetapi setelah berkonsultasi dengan Abah Hasan Indradi, WTS itu diprotes karena bernilai negatif ya, bahasanya itu kok WTS, akhirnya menjadi Watas. Dalam beberapa waktu 2007 hingga 2009 rasanya bukan 2008 baru saya bertegur sapa kembali dengan Ali Syamsuddin Arsy. Lagi kasalnya Sempat sekalinya. kurasakan kalau menggunakan 1 bulan 5 terkampung. Tuh gara-garanya. kebalik aja.
pelatu kecil di ujung jemari kecil dengan perasaan dan hati yang juga kecil, bahkan sangat kecil hingga bisa disebut pengecut. Saudaraku, bahkan saudaranya juga terkapar bersimbah darah hanya karena melintas dan memungut ranting patah, padahal itu pun tanah bukanlah tanah miliknya, hanya tanah gerapan milik majikan dan segerombolan keangkuhan, bahkan lebih angkuh dari tingginya leher gerapan. Gemertak daun kering lantas berpaling, melecutlah bunyi. Seperti itu biasanya Pak Ali Samsudin Arsy baca puisi dengan satu tarikan napas. Melecutlah bunyi dengan luncuran sebutir, bahkan lebih dari 3 peluru menembus tepat sasaran karena ujung pelatuk dari pemilik jemari tertatih saat mengena di tempat dada, kepala, dan hati tanpa beban. Sungguh, ini benar-benar kejadian. Suara anjing tertawa di lingkaran. Suara anjing tertawa di lingkaran debu. Suara anjing tertawa di lingkaran debu. Sungguh, pelatung kecil di ujung jemari kecil dengan perasaan dan hati yang juga kecil, bahkan sangat kecil hingga bisa disebut pengecut. Saudara, terima kasih. Bulan depan, Desember 2015, kita akan menghadirkan sosok yang mengerti Banjarbaru. Salah satunya juga tidak hanya Pak Ali Samsudin Arsy atau Bapak Arsad Indardi yang sebelumnya. Dia sudah luntang-lantang di dunia penulisan puisi juga, bahkan sejak waktu dia duduk di bangku sekolah SMA. Tahun 80-an dia mengirimkan karya-karyanya, hampir tidak dilupakan oleh saya karena orang yang sering menyuruh saya, ayo Dan, kirimkan karya-karyamu, sasarkan karya-karyamu, dan akhirnya saya mendapatkan pundi-pundi rupiah itu adalah beliau. Jadi bulan depan Desember 2015 kita akan mengenal sosok lebih dekat dengan Arifin Nur Hasbi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita pada penghujung acara. Saya kira setelah semua diskusi dan pembacaan terkait tema kita menyibak kabut gumam, saya kira kita cukup berhasil dalam menyibak kabut gumam. Kalaupun misalnya tidak berhasil, Pak Asa tetap pada persepsi Pak Asa dan pembaca tetap pada persepsi pembaca. Mungkin hal itu nggak akan bersatu, tapi mungkin dari situ apresiasi bisa lahir. Karena puisi pada dasarnya adalah proses pencarian yang tak henti-hentinya. Jadi gitu ya, Mas ya. Oke, terima kasih kepada yang telah hadir. Saya sangat mengapresiasi semuanya kepada Pak Arifin Nur Hasbi, Pak Eko, Pak Edi, terima kasih telah datang ke Sastra Lontara. Pak Arsad, terima kasih. Bang Ogi, terima kasih. Mbak Gita, Mbak Rika, Pak Ben, Bang Riko, Bang Budi, Mas Lukas, Udan, Pak Asa, Bu Batul, Bu Amanda, Ibu Amanda, juga kepada anak-anak muda tadi yang juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tuan rumah Pak Ronaudi Siregar. Terima kasih telah memberi kami tempat, telah memfasilitasi kami untuk membacakan puisi. Hal ini sudah semakin langka karena orang sudah mungkin tidak begitu lagi mengapresiasi puisi. Ini adalah suatu kesempatan yang besar menurut saya, dan saya
sebagai Forum Sastra Lokatara sangat berterima kasih. Akhirnya semua kita bisa ketemu pada kesempatan bulan depan masih di tempat yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.